maka menggunakan fa, seketika tanpa jeda. La khaufun, aku hilangkan semua kegelisahan dalam hidupmu. La khauf, tidak gelisah, tidak takut. Dan aku jamin pula dengan cepat. Hum, aku pastikan mereka itu, karena taukid, yahzanun, tidak akan pernah merasa sedih. Ya Allah tuh nggak ingin kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah. Saya akan mulai dari Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Mohon izin nanti kita tidak akan jauh dari Al-Quran, hadis, dan qaul ulama untuk menafsirkannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Saat Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk memulai misinya. Jadi Nabi Adam itu dan semua manusia tugasnya di bumi, bukan di langit. Ingat. Karena itu ketika diciptakan, diberikan misi sebagai khalifah, kalimat buminya muncul. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Ya, fil ardi, di bumi. Karena itu sebelum turun ke bumi, itu oleh Allah di training dulu. Diberikan pembekalan, bekal pengetahuan ayat 31-nya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bekal-bekal kenikmatan seperti ini mungkin dirasakan nikmatnya. Ya, ayat 35-nya. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh. Ada perintah, ada larangan. Jadi surga yang dimaksudkan di ayat Jannah itu bukan surga yang akan kita tempati. Karena surga yang akan kita tempati tak ada perintah, tak ada larangan lagi. Enggak ada perintah lagi, enggak ada ibadah lagi. Jadi jangan berharap nanti masuk surga masih tahajud terlampau soleh Anda. Ya. Tahajud sekarang, sholat sekarang, nanti tinggal nikmat saja semua. Mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at ta'ala qalbi basyara. Tak pernah tertatap, tak pernah terdengar kisahnya nyata seperti itu, dan tak pernah kemudian terbayangkan kita lamunkan demikian. Nanti akan masuk suasananya indah semua. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian diperkenalkan di tantangannya, dari mulai nafsu sampai setannya. Kalau sudah siap semua, diturunkanlah kemudian ke bumi. Turunlah kemudian ke bumi dengan bekal-bekal semua tadi untuk diwariskan kepada anak cucunya. Singkatnya saat turun, maka Allah sampaikan. Ayat 38. Qulna bitu minha jami'a. Sekarang turun kalian semua ke bumi. Adam, Hawa, turun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini poinnya. Nanti kamu turun ke bumi ini, aku akan berikan satu pedoman kehidupan. Awas. Ini penting, saking pentingnya ini sampai turun. Kaget. Fokus, aku berikan satu pedoman kehidupan. Dan disebutkan nama pedomannya dengan nama Hudan. Namanya. Saya tuliskan. Maaf, itu yang di belakang, akhwat terutama, kelihatan ini? Kelihatan? Oh, luar biasa. Belum saya tulis, udah kelihatan. Hebat. Akhwat milenial, belum ditulis udah kelihatan. Imannya dahsyat. Jangan-jangan belum saya terangkan sudah tahu. Bismillah. Hudan. Hudan gini. Kelihatan? Baik, nampak? Oh, kalau kurang saya besarkan. Hudan. Ke sini, fokus. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka jika engkau memulai tugas di bumi nanti, aku akan sertakan pedoman hidupmu. Dinamakan hudan. Di sini semua petunjuknya dikumpulkan. Bagaimana cara menjalani hidup di bumi? Kalau ingin bercocok tanam begini caranya, kalau ingin berkebun begini caranya, kalau ingin berkomunikasi begini caranya. Sifat sikap yang dihadapi seperti ini keadaannya. Tanah begini keadaannya. Laut begini keadaannya. Daratan, lautan, udara. Ada semua di sini. Sampaikan. Karena itu Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin menyebutkan semua aspek kebutuhan Adam dan anak cucunya saat nanti tinggal di bumi, semua tercantum dalam kalimat ini. Termasuk spesifik, Adam diberikan kemampuan 700.000 bahasa. Ini untuk menunjukkan banyak. Sebab kalau orang Arab itu ingin menunjuk banyak, dia sebutkan 7, ya 27, 25, 40, itu menunjukkan banyak. Ya, jadi kalau ada kata-kata 7, itu kadang bentuknya real, kadang bentuknya majas, penunjuk banyak. Seperti begini, pusing 7 keliling. Nah, kan bukan keliling-keliling sampai 7 kali pusing kan?
Ya, saking pusingnya gitu, menunjukkan banyak keliling. Hudan. Kalau hudan ini diikuti, ini poinnya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya. Kalau petunjuk yang aku berikan ini, pedoman hidup yang aku turunkan ini, kalian ikuti. Fala khaufun, aku jamin. Satu. La khauf. Pakai fa. Itu kalau di ilmu nahwu. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Paham? Tidak. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini. Huruf konjungsi kata sambung yang mengikat dua hal tanpa jeda bila hudud. Jadi kalau ada fa, ada dua perbuatan, satu dan keduanya itu disambungkan dengan cepat tanpa jeda. Contoh, prakteknya. Nabi Zakaria pernah sholat. Saat sholat berdoa kepada Allah supaya minta diberikan keturunan. Jadi begitu beliau sholat, minta kepada Allah, sholatnya di mihrab, itu diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah Zakaria alaihissalam sholat berdoa kepada Allah dalam sholatnya. Minta keturunan, ya Allah, engkau pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Mustahil istriku punya keturunan karena dia divonis secara medis, monopos dan mandul. Aku minta kepadamu yang tak punya batas. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti minta? Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya. Sholatnya belum tuntas, masih berdiri. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim, qaimun. Sedang sholat belum selesai disebut yusalli. Itu masih qaimun yusalli di mihrab, fil mihrab. Tiba-tiba baru selesai doanya, seketika turun malaikat. Dari mana taunya turun malaikat seketika? Pakai fa, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi kalau bahasa kita begini, baru selesai doa, seketika malaikat turun. Padahal sholat belum tuntas. Menyampaikan pesan, Allah menjawab doamu, dikabulkan, langsung istrimu akan mengandung saat ini juga, dan anaknya nanti lahir diberi nama langsung oleh Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang yang divonis monopus dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan terjadilah dia. Itulah fa. Jelas? Nah sekarang, Allah mengatakan, kalau nanti kamu hidup di muka bumi, aku kasih pedoman. Kalau engkau praktekkan pedoman ini, maka menggunakan fa. Seketika tanpa jeda. La khaufun. Aku hilangkan semua kegelisahan dalam hidupmu. La khauf, tidak gelisah. Tidak takut. Lawan dari tidak takut, takut. Persamaan dari tidak takut, artinya tenang. La khauf, aku jadikan tenang hidupmu. Kamu aktivitas apapun, kalau kamu pakai pedomanku ini, kamu akan tenang. Mau berumah tangga, baca dulu pedomanku, kata Allah. Praktekkan. Begitu dibaca, dipraktekkan, rumah tangga tenang. Tenang. Masalah besar selesai dengan senyuman. Kadang-kadang sholat di atas sajadah tuntas. Tapi kalau enggak engkau gunakan pedomanku, nanti kita akan lihat. Kesulitan mungkin akan datang. Masalah kecil diperdebatkan, sampai semakin membesar. Kadang-kadang mau ke pengajian aja masih debat. Istri datang, nanya, suami, papa kita pengajian. Siap mah, mau pakai baju apa ya? Yang biru apa yang hijau, Pak? Nih, biru bagus mah, kayaknya hijau deh. Nanya, tapi udah punya jawaban. Masih mending kalau dipakai, keluar kuning. Kata Allah, kalau dipakai petunjukku, senyum selesai. Tapi kalau nggak dipakai, nggak akan tuntas. Ujung-ujungnya rame, ujung-ujungnya ribut. Ujung-ujungnya kriminalitas kemudian terjadi dalam kehidupan. Satu, engkau gunakan petunjukku, tenang hidupmu. Dua, wala hum yahzanun. Wala humnya taukid, yahzanun. Begini cara menerjemahkannya. Wawunya ataf ke sini, mengikuti hukum ke sini, dan aku jamin pula dengan cepat. Aku pastikan mereka itu, karena taukid, yahzanun, tidak akan pernah merasa sedih. Tidak sedih. Tidak sedih artinya senang.
Masya Allah. Sejak Adam diturunkan ke bumi untuk bertugas menjalani misi di bumi, hidup di bumi, itu kata Allah, nikmati hidupmu dengan senang. Nikmati hidupmu dengan tenang. Silahkan kemanapun kamu tenang. Di sini tenang, di sana senang. Di mana-mana hatiku tenang. Seharusnya begitu. Bukan cuma jadi lirik. Memang hidup kita itu mesti begitu. Di rumah tangga, senang. Bekerja, tenang. Di kehidupan sosial, tenang. Jadi semua garis yang Allah tetapkan dalam kita beraktivitas, ini konsepnya ke sini, Pak. Ya Allah tuh nggak ingin kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah. Manusianya yang tidak baca pedomannya. Buka akhir ayat 185 di Quran surah kedua Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menginginkan hidup kalian semua itu mudah, bukan susah, kata Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, bukan Allahnya yang salah. Mungkin makhluknya yang tidak baca pedomannya. Anda maaf ya, kalau mau ke sini Nurul Asli nggak tahu petanya, kan susah datangnya ke sini. Sudah berniat-niat datang dari awal, tapi petanya nggak dibaca, pedoman nggak dilihat, bagaimana bisa sampainya, Cepi? Susah. Makanya kata Allah, aku turunkan pedoman ini setiap masa berganti, maka akan diupdate sesuai dengan kondisi masanya. Tapi namanya tetap dengan kalimat yang sama, hudan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, setelah Nabi Adam pun meninggal dunia, muncul keturunan beliau berikutnya, setiap keturunan komunitas itu berganti. Kemanapun mereka beraktivitas, maka Allah akan mengutus dan menunjuk seorang manusia menjadi utusan untuk menyampaikan hudan sesuai dengan kondisi umatnya di masa itu. Utusan inilah yang disebut dengan Rasul. Jadi ada Rasul, ada Nabi, itu berbeda. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi ditugaskan hanya untuk pribadinya saja, sedangkan Rasul ditugaskan untuk berdakwah kepada umat menyampaikan pesan hudan ini. Ustadz, kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena Nabi Adam turun ke bumi, belum ada umatnya. Yang turun cuma Adam dan Hawa. Adam kata sejarah turunnya di wilayah dekat India, Hawa di wilayah yang sekarang jadi Saudi, yang disebut dengan Jeddah. Jadi kalau Anda datang ke Jeddah, kenapa disebut Jeddah? Salah satunya ada yang memaknai karena nenek moyang kita turun di situ. Nenek dalam bahasa Arab disebut dengan Jeddah. Ada yang memaknai demikian. Jadi kalau Anda nanti umrah atau haji, yang belum insya Allah saya doakan cepat berangkat. Ya, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung dulu sekarang. Siapkan nabung, siapkan. Ya, amin sampai kiamat kurang 2 hari. Kalau nggak usaha nggak akan dapat. Biasanya main ke Jeddah, pinggir pantai Laut Merah. Sekarang sudah nggak boleh jalan. Ada masjid kemudian disebut Masjid Terapung, Masjid Ar-Rahmah itu. Anda dari situ lurus sedikit belok kiri, ada sepeda ontel besar. Orang menyebut sepeda ontel Nabi Adam. Ya, lurus. Kemudian sebelah kanannya di perempatan, jadi sebelah lurus, kiri ke kanan. Nah, perempatan yang lurus dengan kanan itu ada, kebayang nggak? Ya gitulah pokoknya ya. Nah, itu ada sekat begini, pakai batu bata warna krem, tulisannya Maqbarah Sayyidah Hawa. Kuburannya Sayyidah Hawa. Ada di situ. Tapi para sejarawan mengatakan itu bukan kuburannya Sayyidah Hawa, tempat turun pertama kalinya. Jadi Adam turunnya di kisaran India, Hawa turun di Jeddah. Mencari, keduanya saling mencari. Sampai berkumpullah kemudian di sebuah padang yang tinggi. Kelihatan dari jauh. Kayaknya saya kenal ya. Kayaknya saya tahu itu. Emang pasti kenal, karena kan di bumi cuma 2 orang itu. Gak ada yang lain. Naik ke atas. Sesuatu yang tinggi naik sampai kelihatan Arafah. Sifatnya disebut dengan Arafah. Jamaknya disebut dengan Arafat. Karena itu ada riwayat menyebutkan disebut dengan padang Arafah, karena di tempat itulah keduanya kemudian saling mengetahui satu dengan yang lain. Selain riwayat kedua ketika malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Lalu mengatakan Nabi Ibrahim, Araftul an, saya tahu. Disitulah disebut dengan Arafah. Karena itu wilayah itu digunakan untuk keduanya. Pertemuan keduanya naik ke atas bukit disebut dengan, maka turun puncak kerinduan, membuncah pada saat itu. Kerinduan tertinggi dengan menghadirkan saya yang disebut dengan rahmah. Maka bertemu di situ sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Itu puncak untuk puncak. Maaf sekali, renungan. Bukan puncak cari jodoh. Tulis nama di situ. Simpan, yang ditempel, yang macam nggak usah di situ. Itu puncak renungan, kontemplasi. Di puncak itulah keduanya bertobat kepada Allah.
membacakan doa yang diabadikan di Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Adam tuntas, selesai, muncul keturunan berikutnya. Adam wafat, generasi berubah sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Generasi berubah sampai setelahnya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat, setiap masa berganti, Rasul diutus yang berbeda. Setiap Rasul menerima petunjuk-petunjuk yang dengan petunjuk itu misinya tetap sama, disebut dengan hudan. Kitabnya bisa beda namanya, tapi esensinya tetap kembali ke sini. Contoh, kenal Nabi Musa? Bagus. Kalau kenal saya pulang. Luar biasa. Cukuplah ini kelihatan sebelum ditulis. Jangan kenal Nabi Musa. Saya kesuka bumi, hubud dunia. Suka itu, hubun bumi itu dunia. Suka bumi, hubud dunia. Kalau ibu kotanya dunia apa? Di Lampung, kota bumi. Ya, Madinatul Ardi. Saya kesuka bumi, ceramah, dan naik panggung. Saya tanya, ada cerita tentang Firaun. Ada yang kenal Firaun? Kenal. Hampir saya turun pulang. Nabi Musa diturunkan oleh Allah kitab kepada beliau. Apa nama kitabnya? Taurat. Nabi Isa apa nama kitabnya? Nabi Daud nama kitabnya? Zabur. Sekarang kita ambil satu contoh Taurat dalam Al-Quran. Taurat ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Baik. Ketika Allah memberikan kepada Nabi Musa Taurat, bimbingan kehidupan, maka Allah tidak melepaskan esensi hudan ini yang melekat pada nama Taurat. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Ketika tiba zamannya Musa, kami berikan pada Musa pedoman, kitab, yang jadi acuan kehidupan bagi umatnya saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Nama kitabnya Taurat. Tadi sudah kita baca. Teruskan ayatnya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Taurat itu kata Allah, hudan, petunjuk hidup, pedoman hidup. Untuk siapa? Karena tugas setiap nabi sebelum Nabi Muhammad, tugasnya itu hanya regional saja. Bukan tugas universal. Maka Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, pedoman untuk Bani Israel. Sebentar. Saya ingin petakan dulu supaya pemahaman kita menguat di sini. Sebelum Nabi Muhammad, itu semua nabi dan rasul tugasnya lokal saja. Lokal. Misalnya ini daerah Dres. Saya dengar Dres ya. Ya? Darsan. Dirsan. Dari bahasa Arab tuh. Daro saya dari Darsan. Ya? Darsan. Darsan itu pelajaran. Mungkin di sini banyak pengajian-pengajian. Kajian-kajian. Gitu kan? Atau mungkin wallahu alam dulu banyak digunakan untuk orang tinggal yang mengajar, maka disebut dengan darsan. Kalau terambil dari bahasa Arab. Kembali teman-teman sekalian. Jadi ada nabi yang tugasnya di darsan saja. Ada nabi yang tugasnya di kauman saja. Ini contoh ya. Jadi ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semua tugasnya lokal. Bahkan yang paling menarik, ada 2 desa berseberangan, nabinya bisa beda. Ini nyata. Ya, buka Qurannya. Kita ambil Qurannya dulu. Lihat Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Ayat 24 sampai 30. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut hidup satu masa. Itu keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu. Cuman dinasnya Nabi Ibrahim misinya di tempat A, Nabi Lut di desa B. Desanya bergandengan. Jadi kalau kita ada 2 desa berhimpitan, nabinya beda. Satu Nabi Lut, satu Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Lut berdakwah pada umat, seling diejek, bahkan diancam, bahkan ditantang. Katanya mau diazab. Mana azabnya Lut? Ditunggu, kemarin katanya datang azab. Belum datang juga, diolok-olok. Maka dikabulkan oleh Allah untuk dihukum umat Nabi Lut itu. Diturunkanlah para malaikat untuk menghukum umat Nabi Lut. Sebelum datang ke desa Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Mampirnya kapan? Dini hari sebelum zuhur. Baca ayat 24-nya, paling kanan agak ke bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Kita ditantang oleh Allah tuh. Kamu pernah nggak baca, dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam hari, dini hari, tapi masih dimuliakan oleh beliau. Izdakhalu alaihi faqalu salama.
Ketika masuk itu, dia mengucapkan salam mereka. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masya Allah. Anda tengah malam jam 2:30. Ada yang datang ke rumah. Banyak suaranya, 3, 4, 5 orang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dijawab nggak? Hah? Tengok dulu misalnya. Begitu dia tengok di jendela, dibuka, kemudian gordenya terlihat. Masya Allah, jubah putih, rambut panjang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dijawab nggak? Tidak. Jawab dulu aja. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Quran surah 4 ayat 86. Paling kanan sebelah bawah. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan penghormatan lewat salam, jawab dengan lebih baik atau semisalnya. Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Tidak. Jawab aja dulu. Tapi ini beda. Qala salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu singkatan ya. Salam itu singkatan. Di salam itu singkatan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Anda kirim SMS terlalu panjang, spasinya nggak cukup, cukup Anda katakan salam. Tapi dibacanya Assalamualaikum. Itu bahasa Quran. Bukan bahasa saya. Itu banyak singkatan kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat. Basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat. Allahu akbar disingkat. Takbir. Allahu akbar. Maaf sudah jam 10. Ini mungkin saya ada percepatan ini ya. Saya mohon izin barangkali kita harus percepat. Ada sesuatu yang penting yang harus dikerjakan. Jadi kita segera saja tutup dengan hamdalah. Hamdalah. Nah, tidak. Contoh ini contoh, bukan asli. Contoh. Maka kita tutup dengan kalimat Alhamdulillahirabbil. Kita masih sampai Isya, tenang aja. Contoh. Salam juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disingkat dengan salam. Begitu kemudian dibuka qaumum munkarun. Ini bukan orang kompleks ini. Bukan orang kampung sini. Kalau bukan orang dekat sini berarti capek perjalanan. Kalau perjalanan Allah jangan banyak ditanya, silahkan masuk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idin samin. Tanya kepada istrinya Sayyidah Sarah, "Mama, ini ada tamu malam-malam. Apa menu terbaik yang kita miliki untuk menjamunya?" Kata istrinya, "Enggak ada, Pak." Lihat ke belakang, ada anak sapi lembu. Masih sempat sembeli, dibikin gulai malam-malam, gulai sapi. Langsung dihidangkan. Faqarabahu ilaihim. Langsung dihidangkan kepada tamu-tamu itu. Allahu Akbar. Tamu 2:30 masih nyari gulai. Untuk dihidangkan, ini kan luar biasa. Yang kita saja, Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Sangat dekat dengan Allah. Dijaga dari maksiat. Ahli surga, Nabi, Rasul. Kedatangan tamu yang 2:30 malam dijamu bikin gulai. Ada orang Nabi bukan. Rasul bukan. Sahabat bukan. Tabiin bukan. Surga belum jelas. Amalan berantakan. Hisab masih menegangkan. Cita-citanya surga Firdaus bersama Nabi lagi. Tapi belum tentu bisa mengerjakan seperti Nabi Ibrahim yang lakukan. Tapi persoalan muncul. Begitu kemudian sudah dihidangkan, tamunya diam aja. Kata Nabi Ibrahim, "Qala ala ta'kulun?" Kok nggak dimakan? Diperhatikan, ya begini. Begitu diamati dari atas sampai bawah, lengkap sudah. Kakinya tak napak ke lantai. Ada. Wajah sudah begitu, rambut panjang, kaki putih, ya maaf jubah putih, kaki nggak napak di lantai. Kira-kira kalau antum dalam posisi itu, apa yang dilakukan? Udah nggak bisa ketawa tuh, ya. Pingsan mungkin iya, takut, rasa takut yang tidak punya kemungkinan untuk mengelak disebut aujas namanya. Fa'aujas minhum khifah. Maka takut luar biasa, cuman nggak punya kesempatan mengelak, udah ada di situ. Tiba-tiba apa yang dikatakan tamu-tamu itu? Qalu la takhaf. Kamu jangan takut. Kami malaikat yang sedang menyamar. Nyamar jadi manusia, laki-laki seperti itu, untuk datang satu kaum. Tapi karena engkau telah berbuat baik, kami cuma mampir ke sini, tapi diistimewakan oleh engkau. Maka Allah kirimkan berita gembira. Karena perbuatanmu yang tidak biasa ini, Allah berikan anugerah yang tidak biasa. Wabasyaruhu bighulamin alim. Istrinya yang divonis monopos dan mandul itu tiba-tiba diberikan anugerah berita pada saat itu akan mengandung seorang anak yang cerdas. Maka di sini ada rumus tafsir dari Al-Quran memberi isyarat pada kita kalau Anda punya kesulitan yang tinggi dan semua orang mengatakan mustahil.
Apapun itu. Entah itu penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu sebuah kesulitan. Maka cari amalan yang tidak banyak dikerjakan oleh banyak orang. Orang tidur, Anda bangun. Orang makan, Anda puasa. Maka Allah pun akan berikan anugerah kepada Anda yang tidak diberikan kepada umumnya manusia biasa. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Kembali ke tadi. Ketika ditanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Oh, kalian ini utusan. Kalian malaikat. Mau kemana mampir ke sini? Apa jawabannya? Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sebetulnya tugas kami bukan di sini. Ke tempatnya Lut alaihissalam. Ada kaum yang di situ kriminalnya tinggi. Kaum pendosa yang nantang azab, kami diutus untuk mengadab. Bayangkan, desanya cuma beda sekat begini. Jadi 2 desa, nabinya 2. Dalam 2 distrik, beda nabi. Jadi semua nabi lokal, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, itu beliau tugasnya di wilayah sebagian Palestina saja. Jadi kalau nyampe ke Indonesia, kejauhan, ya, daerah sana. Nah, cuma 1 nabi. Jadi begitu sampai ke Nabi Musa, Taurat. Hudan untuk Bani Israel. Nabi Isa, Injil, Hudan, Bani Israel. Begitu tiba Nabi Muhammad, di sini inti pembahasan kita. Karena ini Nabi paling istimewa. Didoakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Disebutkan isyarat namanya. Karena itu Allah berkehendak, karena ini Nabi yang terakhir, diutus untuk semua manusia tanpa batas, tanpa ada sekat waktu, maka kitabnya pun mesti istimewa dan diturunkan di waktu yang istimewa dan semua yang kena dampak kitab itu semua akan jadi istimewa. Maka ketika diminta turun melalui malaikat Jibril, turunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu ini. Begitu turun, Jibrilnya langsung diangkat naik status jadi Sayyidul Malaikati wal Mursalin, pemimpin para malaikat. Kapan turunnya? 1 malam. Malamnya berubah naik status jadi malam penuh dengan pahala. Malam Al-Qadar. Malam istimewa. Jadi kalau kita ingin memberikan sifat keistimewaan pada sebuah waktu, tambahkan ta di ujungnya. Misal, lail itu malam. Kalau malamnya beda, bukan malam biasa. Malamnya istimewa. Beda dengan yang lainnya, tambahkan ta di ujungnya. Berubah dari lail jadi lailah. Begitu diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka nama lail berubah menjadi lailah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu bersamaan kita ibadah, lebih daripada 1000 bulan pahalanya. Lail cuma malam, waktu. Zamannya layali, turunannya lili, lela, lala, layali, lail. Itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Waktu. Lailah istimewa. Harinya apa? Turun di Jumat. Begitu turun hari Jumat, Jumatnya berubah jadi Sayyidul Ayyam. Pemimpin hari. Bulannya apa? Ramadan. Begitu turun di Ramadan, berubah jadi Sayyidus Syuhur. Pemimpin semua bulan. Turunnya di mana? Makkah. Makkahnya langsung mubarakah. Nabi pindah ke Yathrib. Yathrib itu kotor. Yathrib itu salah satu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Bertempat di situ. Dikenal daerahnya dengan Yathrib. Pada masa Nabi Muhammad itu masih kotor. Jauh tertinggal ekonominya. Datang Nabi ke situ, turun Quran. Berubah nama. Penuh dengan cahaya. Jadi kota maju. Bebas dari kemiskinan dalam 3 tahun. Maka dirubahlah namanya dari Yathrib jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Apa kitab itu? Dirangkumlah di Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nama kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad kita semua sudah mengetahuinya, namanya Al-Quran. Tapi yang tidak banyak dipahami, ayatnya seringkali berhenti di sini, nggak diteruskan. Teruskan ayatnya. Hudan. Apa fungsi Quran ini? Allah jawab langsung. Kalau Anda tanya, kenapa ya Allah kau turunkan Quran pada Nabi Muhammad? Apa fungsi Al-Quran? Apakah sekedar dibaca? Apalagi jadi pajangan? Apalagi jadi hiasan? Apalagi jadi objek untuk dijual mushafnya? Kata Allah, bukan. Aku turunkan Quran di bulan mulia, waktu yang mulia, hari yang mulia, Rasul paling mulia, pada Nabi yang paling mulia, untuk menunjukkan misi yang istimewa pada Al-Quran itu dengan penuh kemuliaan. Apa misinya? Hudan. Ini dia. Karena Nabi diutus tanpa batas, maka kalimatnya bukan bani kada, ailah kada, kalimatnya linnas.
Karena itu saya buka dengan mengenalkan nama manusia tadi di awal. Nas, manusia tanpa batas dengan sifat sosialnya. Semua tanpa kecuali. Kelompok manapun, tinggal di manapun, masanya kapanpun. Nas, hudan linnas. Karena kalimatnya nas, gak ada batas. Maka Al-Quran itu selalu akan update di setiap keadaan. Di zaman Nabi sampai sekarang dijamin oleh Allah. Maaf, jangankan isinya. Semua kalimatnya pun dijamin, dijaga oleh Allah. Tidak akan pernah berubah. Sampai kita kembali kepada Allah pun. Jadi ini mohon maaf ya. Coba kita sejenak, diam dulu. Terus kita renungkan dengan akal sehat kita. Kalau Al-Quran ini, itu karya manusia, pasti ada sifat-sifat kemanusiaan di dalamnya. Sifat-sifat makhluk. Makhluk itu kan selalu mengalami perubahan. Penyesuaian, bahkan bisa perubahan. Makanya semua karya makhluk itu rentan pada perubahan. Tulisan kita, yang Latin, ejaan kita, selalu ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Dulu ulama ditulisnya begini. Ulama. Sekarang, baru, jadi begini. Johnny, DJ. John. Johnny, pakai J sekarang. Quran gak ada yang berubah. Silahkan Anda cek. Setiap kalimatnya, setiap hurufnya, sampai sekarang gitu-gitu aja. Apakah alif lam mim bertransformasi menjadi alam? Tidak. Alam nasrah tetap alam. Alif lam mim tetap alif lam mim. Nggak berkurang hurufnya, nggak berkurang harakatnya. Bahkan semua sempurna, titiknya sempurna. Kalau bukan firman Allah, siapa yang bisa berbuat begitu? Al-Quran. Dengan cara apa lagi meyakinkan kebenaran Islam dan Qurannya? Silahkan cek. Dan sifatnya juga unik. Semua buku manusia, karya-karya manusia, kalau dibaca, Anda pasti bosan. Cuma Al-Quran di muka bumi ini, yang dibaca berkali-kali, tak pernah ada orang bosan dan pusing membacanya. Silahkan cek. Saya sepanjang ini jadi ustadz, belum pernah dengar keluhan ada orang pusing baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran sehari 17 kali dibaca. Orang Islam pasti 17 kali baca Al-Fatihah. Kalau dia kurang baca 16 kali, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Karena kan 24, 4, 3, 4. Setiap sholat pasti baca. Setiap rakaatnya baca. 17 kali. Silahkan cek, novel paling bagus, cari di Jogja. Bacaan paling hebat, paling bagus digemari. Baca 17 kali sehari. Demi Allah saya katakan, gak akan sanggup. Sehari dibaca, sudah. 2 kali mungkin, 3 kali. Sudah hotam nih. 4 kali, bosan. Quran gak ada orang bosan. Tapi uniknya, kalau dibaca, cepat ngantuk. Itu cuma Quran. Nanti kalau kita belajar fikih ibadah, ada banyak yang unik. Quran, cuma Quran. Anda baca Al-Quran, ya, itu 1 jam masih begini, online. Wah, ada berita, ada Sunda Empire, ada ini, ada macam. Sampai terakhir Wah Empire. Lo bikin gini, macam-macam. Bisa dibaca berjam-jam. Allahu Akbar, baca Al-Quran. Nun. Baru nun doang 1 tuh, kita bisa ngantuk. Kenapa? Karena memang hudan, ada musuhnya, ada setannya. Yang lain nggak ada godaan. Jadi kalau ini bukan firman Tuhan, bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Ini Allah ingin memberikan penjelasan pertama bahwa ini hudan berasal dariku. Jadi kalau ada orientalis mengatakan Quran produk budaya, Quran butuh penyesuaian, artinya orang ini nggak kenal Quran. Masa Anda mau belajar pada yang tidak kenal Quran? Anda belajar fisika pada dosen fisika. Belajar kimia pada dosen kimia. Anda belajar Quran pada yang ngerti Quran. Ini Anda belajar Quran pada yang nggak ngerti Quran. Ya, di mana logikanya, Joni? Jadi kita tuh mesti ngerti juga, tempatkan logika kita sesuai dengan tempatnya. Ini belajar Islam pada yang tidak sholat kan nggak nyambung. Ya, kembali ke sini. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, maka disebut dengan hudan. Masih ingat kembali ke awal? Apa itu hudan? Semua pedoman kehidupan kita. Semua solusi hidup kita di situ. Semua persoalan tentang hidup kita diterangkan di situ. Kamu kalau lahir kondisinya akan begini.
Bahkan di rahim ibu kamu akan begini, begini, begini. Kalau lahir kamu butuh ASI, berikan ASI-nya sampai masa kesekian kalau sempurna. Kalau kamu belajar akan mengalami kondisi begini. Caranya begini, 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 begini. Kalau pengen cepat paham seperti ini. Kalau kamu belajar iman meningkat seperti ini. Kalau kamu kemudian akan berkelana, kamu akan menemukan kondisi begini. Kamu mungkin akan bertemu dengan pasanganmu. Begini cara meminangnya. Begini cara memberikan maharnya. Begini cara menikah. Sampai diatur tugas kewajiban di rumah tangganya. Sampai mau kerja diterangkan begini. Sampai disebutkan kalau kamu kerja begini, mungkin akan ada tantangan begini-begini. Ada semua. Karena itu orang yang mendekat pada Quran pasti akan mudah hidupnya. Karena tahu, di sebelum mengalami sesuatu, sudah tahu apa yang dilakukan. Anda kan baca map nih mau berangkat. Begitu mau berangkat, ada kemacetan di titik sekian. Belok kanan, belok kiri. Setelah 300 meter, ada tukang somai. Ada semuanya. Nah itu Quran tuh begitu. Bahkan sebelum kita lalui sudah ada. 20 tahun mendatang ketika Anda merencanakan pernikahan akan terjadi seperti ini. Persoalan di rumah tangga dari mulai miskomunikasi sampai hal yang tidak bisa diselesaikan berdua disebutkan. Dan solusinya ada di situ.